Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar sekalian? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada hari ini, kita absen dua. Baik, yang pertama Serdi. Oke, Naufa. Yes. Rizia. Rahma. Izin. Stefani. Izin. Sofyan. Banwi. Ada Pak? Alkom. Ada Pak? Oke. Baiklah. Alhamdulillah ini ini assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Selawat dan salam kita mengucapkan buat Nabi dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi hari ini kita sudah memasuki materi yang kedua dalam mata kuliah fikih ibadah. Materi kali ini kita membahas tentang masalah taharah. Jadi kalau kita berbicara masalah taharah, apa yang terpikir di dalam benak kita ketika orang-orang menyampaikan masalah taharah? Apa yang terpikir dalam benak kita? Suci. Agama suci. Apalagi bersih. Ya, ini pada dasarnya taharah itu bersih secara bahasa itu bersih atau suci. Kemudian kalau secara istilah yang dikatakan taharah itu adalah bersih dari hadas atau bersih dari najis. Nah, di sini ada hadas dan najis. Dan di sini ada hadas dan najis. Kita harus membedakan antara hadas dan najis ini. Apa yang membedakan antara hadas dan najis ini? Yang kemudian setiap dalam permasalahan hukum Islam, apalagi dalam masalah ibadah, kita itu harus bertolak hukumnya dari Al-Quran, kemudian hadis dan ijma. Itu dasar yang pertama yang harus dilakukan dalam mengkaji dalam masalah fikih ibadah ini. Nah, ini dalam masalah fikih ibadah, terutama dalam masalah tahap itu, kita berpegang kepada ayat Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yang konteksnya itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum ila akhir. Nah, itu dasarnya. Kemudian apalagi yang di bawah, ya kita masuk kepada apa macam taharah itu. Jadi di atas tadi sudah Bapak sebutkan tadi, taharah itu ada taharah dari hadas, kemudian taharah dari najis. Nah, di sini kita cuma membahas tentang masalah macam-macam taharah itu. Yang pertama ada hissiyah. Hissiyah itu secara fisik. Secara fisik bahwa sesuatu itu bisa kita inderakan. Yang secara fisik bisa diinderakan seperti misalnya najis. Itu salah satu yang bisa diinderakan. Nah, itu merupakan suatu hal yang kotor atau najis. Kemudian yang intinya itu sesuatu yang bisa dapat kita lihatkan, yang bisa kita lihat, dan itu nantinya bisa dikatakan najis. Kemudian maknanya itu abstrak. Apa itu abstrak? Sesuatu yang tidak nampak, tidak nampak. Nah, kalau kita beri contoh seperti kata orang muslim, orang kafir. Nah, sekarang itu kita menyentuh kulit orang muslim. Nah, ketika sebelum kita menyentuh, kita ini dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu menyentuh orang non-muslim, apakah wudu kita bisa batal? Dari batinnya, dari maknanya ini, dari najis. Sebagaimana firman Allah mengatakan itu, innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang musyrik itu penajis. Apa makna najis di situ? Jadi najis itu secara batin, secara hati.
Maka apa yang najis di situ? Yang joroknya orang kafir itu adalah kemusyrikannya. Musyriknya orang yang kafir itu yang jorok. Bukan secara batin tadi, secara fisik. Kalau secara fisik orang kafir biasa kita menyentuh oleh orang kafir. Misalnya ketika kita dalam keadaan berwudu bersentuhan dengan orang Cina yang kafir dalam keadaan sesama muslim, biasa tidak menjadi masalah hal yang seperti itu. Ini membedakan antara najis isyah dengan maknanya. Kemudian terus, ya di sini nampak. Kemudian di dalam tahapan itu, tadi kita ada yang namanya alat untuk mensucikan sesuatu benda yang berhadas atau yang bernajis. Ada sini. Jadi benda untuk mensucikan dua bentuk pembahasan kita tadi itulah yang pertama air mutlak. Air mutlak itu air yang suci, mensucikan tidak dicampurkan apa-apa. Jadi itu ada 7 bentuk air kan. Ada 7 bentuk air sungai, air sumur, kemudian air laut, air mata air, kemudian air salju, air hujan. Itu yang 7 air mutlak. Kemudian yang bisa mensucikan najis dan hadas itu adalah air mustahmal, air yang telah bercampur dengan air basuhan yang kedua di dalam wudu. Ketika kita mengambil air di dalam baskom ini, mengambil air waktu berwudu dengan cantik, kemudian kita menuangkan untuk basuhan tangan. Nah, basuhan yang pertama itu, ini yang dikatakan air mustahmal. Nah, air basuhan yang pertama ketika kita saring itu sudah menjadi air terpakai. Air mustahmal. Nah, air mustahmal ini menurut pendapat yang Syafi'i tidak bisa digunakan oleh kuota menjadikan umum. Basuhan yang kedua dan yang ketiga itu nama air apa? Kalau dikumpul air basuhan yang ketiga, yang kedua dan ketiga itu bisa menjadi air mutlak, bisa dijadikan air umum. Itu perbedaan antara air mustahmal itu. Jadi perbedaannya kalau Imam Malik mengatakan air yang kurang dari 2 tulang, berarti air mustahmal itu makruh menggunakan, tidak bisa menggunakan air itu tidak diambil. Kemudian yang terakhir itu adalah air najis. Itu jelas air najis, air yang telah bercampur dengan najis. Terus kemudian, nah di sini kita masuk kepada apa? Jenis-jenis najis. Ada najis mukhaffafah. Istilahnya itu dalam bahasa mukhaffafah itu najis ringan. Kalau najis ringan apa contohnya? Ya, mau tahun belum memakan. Kenapa beda antara air tadi? Air ini ya. Air kencing anak laki-laki dengan perempuan itu apa beda? Karena sistemnya itu beda. Sistem prosesnya itu karena yang laki-laki ini lebih bersih Pak. Lebih bersih. Ya, perempuan terbukti lebih kotor. Nah, ada benarnya. Yang pada dasarnya itu yang membedakan itu adalah kalau ulama itu membedakan kalau yang perempuan itu tidak memanjang. Kalau yang laki-laki itu terlalu kuat namanya. Jadi perempuan itu terlalu terlalu kuat yang laki-laki itu keinginan untuk asin itu kurang. Makanya itu kenapa kalau yang perempuan itu kuat makan itu kuat istilah itu. Itu bedanya. Para ulama sedikitnya membedakan ini. Ada najis mutawassithah. Najis sedang. Kalau sedang itu banyak. Pada umumnya itu najis yang sedang semuanya pada umum. Kemudian yang terakhir itu adalah najis mughallazah atau najis perang. Itu kalau dikerinci itu cuma ada anjing, najis anjing. Kemudian yang kedua itu babi. Yang kita bahas itu adalah najis mughallazah. Jadi najis mughallazah itu kenapa Allah itu melarang kita makan memakan daging babi atau daging anjing misalnya, makan menyentuh saya tidak boleh, harus hukumnya itu kalau disentuh harus dicuci. Kenapa? Karena kalau kita ini
banyak bakteri. Banyak bakteri. Nah, itu setelah penelitian, ini makanya di dalam hukum itu semua yang ditetapkan oleh Allah baik dan buruknya itu silakan kamu cari hikmah. Rasulullah itu tidak menjelaskan ini hikmahnya seperti ini hikmahnya seperti ini. Nah ternyata dengan perkembangan ilmu pengetahuan, nah orang-orang yang namanya pintar dan namanya pengetahuan itu meneliti. Kenapa Allah di dalam surah itu innamal khamru kan mengharamkan apa tadi, mengharamkan khinzir, mengharamkan babi. Dan kenapa? Orang meneliti kenapa, apa sebabnya ini. Nah ternyata setelah diteliti, oh ternyata bakteri yang apa tidak boleh apa namanya itu 100 derajat untuk direbus airnya itu yang dagingnya itu tidak bisa dilihat bakteri apa materinya itu. Misalnya kami Islam tidak bisa memakan daging babi itu karena Tuhan kami melarang kami. Habis dari kalau pertanyaan berikutnya kenapa? Nah, itu baru penelitian, harus dihasilkan dengan penelitian, harus dibuktikan. Sama dengan kalian contohnya yang sederhana seperti ini. Contohnya ada orang siapa namanya Bapak lupa, orang Jepang meneliti kenapa air zam-zam itu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Air zam-zam itu bisa mengobati segala penyakit kecuali mati. Tadi meneliti kenapa ini bisa mengobati air zam-zam yang ada di Makkah sekarang itu bisa mengobati air apa? Penyakit. Ternyata di dalam air zam-zam itu banyak istilah cahaya-cahaya yang muncul di dalam air. Kemudian kalau mau bandingkan dengan air biasa, seperti air biasa yang dapat kita tahu air biasa sampai seperti air itu misalnya, itu ditaruh samping kemudian air zam-zam. Diteliti mana yang itu ada cahaya sedikit. Bagaimana bisa air yang biasa itu bercahaya seperti apa air zam-zam? Kita ikuti aturan Rasulullah. Dan kenapa? Dibacakan ayat Al-Quran, mantra Al-Quran di situ, itu air itu akan bisa menandingi air zam-zam. Makanya kalau kita datang mendatangi ulama, minta istilahnya apa? Dijanjikan, minta air kan, jadi air itu doa. Dan sama statusnya seperti itu. Oke, terus. Ya, di sini ini cara mensucikan najis. Ya, tentu yang pertama itu air yang mengalir. Tidak boleh diambil air seperti ini, ditaruh air seperti ini, tidak boleh. Mensucikan najis itu tidak apa. Yang pertama itu air warnanya, rasanya, air itu sudah hilang. Mengalirkan kemudian dengan 7 kali basuhan. 7 kali basuhan itu kata Imam Syafi'i ada 3 caranya. Ada 3 cara. Yang pertama melarutkan tanah. Pembasuhan tanah itu yang 7 kali itu harus disertai dengan tanah 1 kali ya. Melarutkan tanah dengan air. Nah kalau kita udah kena kotoran apa misalnya anjing, untuk membasuh itu seperti apa? Bagaimana misalnya? Larutkan tanah itu di dalam air, kemudian dimasuk 7 kali. 7 kali diambil tanahnya, dicampur, dimasuk 7 kali. Sudah bersih. Cara yang pertama. Kemudian boleh diambil tanah duluan, digosok tanah di sini. Nah, digosok dituang itu 6 kali dengan air. Boleh. Cara yang ketiga itu air dulu duluan air 6 kali kemudian dengan tanah. Jadi 3 cara itu boleh. Jadi yang biasa dipraktekkan oleh guru-guru atau ustaz-ustaz itu dengan menaruh atau meletakkan tanah itu langsung di dalam air. Timbul pertanyaan, kenapa tanah itu yang bisa menghilangkan najis? Nah seperti itu, kenapa tidak sabun? Misalnya, kenapa tidak sampo? Itu diteliti, ternyata yang bisa menghilangkan apa tadi? Bakteri-bakteri itu yang tanah itu. Kalau kalian mau tes, ketika kita sudah menyentuh kotoran ayam misalnya, kotoran ayam kan bau. Kita basuh dengan sabun itu masih bagus. Coba kita sambil tanah, dimasuk dengan tanah. Coba kalian itu hilang. Itu hikmah. Jadi intinya apa?
setiap sesuatu yang disampaikan oleh Allah dalam masa hukum itu ada hikmah. Ya, mudah-mudahan perkuliahan kita pada hari ini bermanfaat, khusus bagi saya sendiri. Kemudian bagi kalian yang hadir pada hari ini bisa kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita jadikan dalam supaya ibadah kita sempurna. Jadi sekali lagi saya mengucapkan dari awal sampai akhir tadi dalam kesalahan atau segala macam saya mohon maaf. Dan itu dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.